Episode 24 terasa penuh. Begitu mendengar kata hamil, wajah Lavanya langsung pucat. Tubuhnya yang tadi bersandar di sandaran ranjang perlahan menegang. Jari-jarinya mencengkeram selimut erat sampai buku jarinya memutih. Hamil, bisik wanita itu lirih. Kepala Lavanya langsung dipenuhi banyak hal. Kejadian panas di hotel malam itu, bersama para preman. Setelah kejadian itu dirinya diselimuti oleh kemarahan dan rasa sakit. Semuanya muncul bergantian seperti potongan mimpi buruk. Beberapa detik kemudian, pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter masuk sambil membawa map hasil pemeriksaan. "Rupanya Anda sudah sadar," ucap dokter itu ramah. Lavanya menoleh pelan. Dokter duduk di samping ranjang sambil membuka berkas. "Kami sudah melakukan pemeriksaan darah dasar. Tapi ada beberapa hasil yang perlu pemeriksaan lanjutan." Lavanya mengernyit. "Maksudnya?" Dokter menatap lembar hasil beberapa saat. "Kami menemukan tanda infeksi yang cukup tinggi." Jantung Lavanya mendadak berdegup lebih keras. "Infeksi apa?" Dokter menghela napas pelan. "Kami belum bisa memastikan sebelum pemeriksaan lanjutan. Tapi ada kemungkinan mengarah ke infeksi menular seksual." Dunia Lavanya seperti berhenti. Matanya membelalak. "Apa?" Lavanya terkejut setengah mati. Bibirnya sampai terbuka pelan. "Itu, nggak mungkin." Dokter tetap tenang. "Belum pasti. Makanya perlu pemeriksaan lebih lengkap." Suara dokter setelah itu terasa samar di telinga Lavanya. Kepalanya mendadak penuh. Ingatan wanita itu melompat pada begitu banyak wajah. Pria demi pria, malam demi malam. Di mana mereka selalu bersenang-senang. Entah itu di ruangan karaoke atau hotel murah. Hari-hari Lavanya penuh tawa, pelukan, dan kesenangan duniawi bersama banyak pelanggannya. Semua ingatan itu kini bercampur. Tubuh Lavanya mulai gemetar. Air matanya jatuh. Enggak mungkin. Lavanya benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan pekerjaan atau takut kehilangan uang, tetapi takut menghadapi kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Jika saja aku masih kerja di peternakan, maka aku tidak perlu pergi merantau dan menjadi wanita penghibur," batin Lavanya. Sejak kabar Lavanya pingsan di tempat karaoke menyebar, suasana tempat kerja Daniel dan teman-temannya mendadak berubah ramai. Biasanya mereka paling heboh kalau jam istirahat tiba. Ada yang bercanda, ada yang saling mengejek, ada yang sibuk rebutan camilan. Namun, siang itu berbeda. Semua berkumpul dengan wajah tegang. Daniel mondar-mandir sambil mengacak rambutnya sendiri. "Gila," gumamnya pelan. Guntur melirik. "Masih kepikiran?" Daniel menatap temannya cepat. "Ya, jelas kepikiran. Karena aku sering tidur sama dia." "Tapi kan belum tentu." "Belum tentu gimana?" "Perawat bilang ada kemungkinan Lavanya terkena penyakit menular." Ruangan mendadak hening. Hengki yang sejak tadi diam ikut menelan ludah. Kita aman, kan?" tanya pria bertubuh tambun itu dengan ekspresi gelisah. Tak ada yang langsung menjawab. Mereka saling menatap, lalu, saling membuang pandangan lagi. Karena semua tahu satu hal, mereka terlalu sering bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya. Daniel mendadak menepuk dahinya sendiri. "Ya ampun, aku kenapa dulu bego banget." Guntur menghela napas panjang. "Makanya kalau main pakai pengaman." Daniel menoleh cepat. "Memangnya kamu selalu pakai?" Guntur mengangguk pelan. "Iyalah." Ruangan kembali sunyi. Perlahan wajah Daniel berubah pucat kayak mayat. "Celaka 12. bisiknya, "aku jarang pakai." Beberapa detik kemudian Daniel berdiri mendadak. "Ayo, kita pergi." "Mau kemana?" tanya Hengki dengan heran. "Ya, kita pergi periksa," jawab Daniel. Hengki dan Guntur pun menurut kayak kerbau dicucuk hidungnya. Mereka pun beramai-ramai melakukan pemeriksaan sebelum penyakit itu semakin parah. Rumah sakit siang itu cukup ramai. Daniel duduk gelisah di kursi ruang tunggu. Kakinya bergerak naik turun tanpa sadar. Tangannya berkali-kali mengusap wajah.
Sementara Guntur duduk di sebelahnya sambil memainkan ponsel. Dia kelihatannya tenang, padahal jemarinya juga sejak tadi salah menekan layar. Tak lama kemudian dokter keluar. "Daniel." Tubuh Daniel langsung tegak. "Iya, dok." Dokter mempersilakan masuk. Beberapa menit kemudian pintu ruangan terbuka lagi. Daniel keluar dengan wajah lesu dan sorot mata yang kosong. "Gimana?" Guntur buru-buru berdiri. Daniel diam tak memberikan respon sedikit pun. "Hei, hasilnya gimana?" tanya Guntur ulang. Daniel menatap lurus. Bibirnya bergerak pelan. "Positif." Seketika wajah Hengki langsung pucat. "Hah?" Daniel menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya langsung terduduk lemas. "Ya, Tuhan, kenapa jadi begini?" Guntur menepuk bahunya pelan. "Masih bisa diobati." Daniel justru menunduk semakin dalam. "Aku bodoh." Sementara itu, di tempat lain, Aditya berdiri mematung sambil memegang ponsel. Wajahnya berubah kaku. Matanya membaca ulang pesan dari Daniel. "Bang, Lavanya kena penyakit menular seksual. Aku juga positif. Mending abang cek juga." Beberapa detik otak Aditya terasa kosong. Jantung berdetak semakin cepat. Tangannya perlahan turun. "Astaga, Lavanya." Ingatan Aditya langsung terlempar ke masa lalu. Saat dia masih tergila-gila pada Lavanya. Saat hubungan terlarang masih berjalan diam-diam, mereka sering melakukan hubungan badan. Saat itu semuanya terasa indah dan begitu candu. Dulu Aditya dan Lavanya sering melakukan tanpa pengen. Karena waktu itu mereka juga tidak pernah berpikir panjang. Tubuh Aditya perlahan menegang. Tenggorokannya terasa kering. "Bagaimana jika aku juga?" bisik Aditya. "Enggak mungkin." Walau begitu tetap saja bayangan buruk mulai bermunculan satu persatu memenuhi kepala Aditya. Bagaimana kalau dirinya juga tertular? Bagaimana kalau penyakit itu sudah lama ada? Bagaimana kalau dia terlambat menyadarinya? Tanpa pikir panjang Aditya langsung mengambil jaket. Dia pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ruang tunggu rumah sakit terasa sangat dingin. Padahal pendingin ruangan tidak terlalu besar. Telapak tangan Aditya basah oleh keringat. Kakinya terus bergerak gelisah. Jam di dinding seperti berjalan sangat lambat. Setiap orang yang keluar dari ruang dokter membuat jantungnya ikut berdebar. Sampai akhirnya waktu pemeriksaan dia pun tiba. "Pak Aditya." Tubuh pria itu langsung berdiri. "Iya, dok." Dokter membuka berkas pemeriksaan. Aditya duduk pelan. Tangannya mencengkeram lutut sendiri. Dokter membaca beberapa lembar hasil. Lalu mengangkat kepala. "Pak Aditya." Jantung Aditya seperti berhenti. "Dari hasil pemeriksaan Anda." Aditya menahan napas. Siap tidak siap, dia harus menerima kenyataan akan hasil pemeriksaan medis itu. Tidak ditemukan tanda infeksi menular. Aditya berkedip. Otaknya belum selesai memproses dan memahami ucapan dokter. Dokter tersenyum tipis. "Hasil Anda negatif." Beberapa detik Aditya hanya membuka mulut tanpa bersuara. Lalu napas panjang keluar begitu saja. Tubuhnya sampai melemas. Rasanya seperti baru dilepaskan dari hukuman mati. "Syukurlah," bisik Aditya pelan. Matanya sampai memerah. Dokter kembali membuka berkas. "Kemungkinan infeksi itu terjadi setelah hubungan Anda sudah lama berakhir." Aditya diam. Tatapannya kosong menatap lantai. Lalu perlahan rahangnya mengeras. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Bukan karena takut lagi, tetapi karena marah. Marah pada dirinya sendiri. Karena dulu demi seseorang yang bahkan kini asing, ia menghancurkan dirinya sendiri. Aditya menunduk sambil menutup wajahnya sendiri. Rasa sesal itu datang lagi. Lebih berat dari sebelumnya. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa kehamilan Kemuning sekarang sudah memasuki bulan keempat. Perutnya mulai terlihat membulat kecil. Belum terlalu besar, tetapi cukup membuat baju-bajunya mulai terasa sempit di bagian perut. Beberapa pakaian favoritnya bahkan sudah disimpan di lemari karena tidak lagi nyaman dipakai. Setiap kali bercermin,
Kemuning kadang berhenti cukup lama. Tangannya perlahan mengusap perutnya sendiri. Lalu, tersenyum kecil, rasanya masih sulit dipercaya. Di dalam sana ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Ada calon bayi yang sebentar lagi akan memanggilnya ibu. Dan yang paling berubah sejak kehamilan itu bukan hanya Kemuning, Arkatama juga sama. Pria itu berubah menjadi suami yang kelewat siaga, bahkan kadang berlebihan. Pagi itu, Kemuning masih memejamkan mata saat samar-samar mencium aroma susu hangat dari luar kamar. Awalnya ia menarik selimut lagi. Namun, beberapa detik kemudian keningnya berkerut. Pelan-pelan Kemuning membuka mata. Ia melirik sisi tempat tidur dalam keadaan kosong. Sudut bibir Kemuning langsung bergerak. Tak perlu menebak lama, pasti Arkatama. Kemuning turun dari tempat tidur lalu berjalan keluar kamar sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Begitu sampai di dapur ia pun berhenti. Arkatama berdiri di depan kompor memakai kaos rumah dan celana santai. Di satu tangan ada sendok. Di tangan satunya ponsel. Wajahnya tampak serius sekali, alisnya sampai mengernyit. Sesekali matanya bergerak cepat membaca layar. Lalu, mengaduk susu. Membaca lagi, mengaduk lagi. Kemuning menyandarkan tubuh di kusen pintu sambil memperhatikan beberapa saat. Menurutnya itu benar-benar lucu. Kalau orang lain melihat, mungkin mengira Arkatama sedang menangani kasus besar. Padahal cuma membuat susu. Mas. Arkatama langsung menoleh. Dan seketika wajah serius itu berubah cerah. Kok, udah bangun? Kemuning melirik gelas besar di atas meja. Lalu, menatap suaminya lagi. Buat susu lagi. Arkatama tersenyum. Iya, sayang. Kemuning mendesah pelan. Rasanya dia sudah sangat bosan sehari minum 2 kali, selama 3 bulan terakhir ini. Arkatama mengambil gelas lalu berjalan mendekat. Nih, ayo, minum. Kemuning menatap gelas berukuran cukup besar. Terlihat ada sedikit asap mengepul menandakan itu susu hangat. Lalu menatap suaminya, kembali melihat gelas. Mas Arka. Itu susu buat ibu hamil, kan? Arkatama mengangguk. Iya. Kandunganku manusia. Ya, tentu saja. Aku enggak mau jadi sapi gelonggongan. Yang harus minum banyak. Hahaha. Terdengar suara tawa meledak dari arah belakang. Kemuning menoleh. Arya Satya ternyata berdiri di sana sambil memegang buku latihan soal. Tubuhnya sampai membungkuk menahan tawa. Astaga, Kak, kata Arya Satya di sela-sela napas. Arkatama langsung menoleh tajam. Dia tidak suka jadi objek bahan tawaan adiknya. Arya menunjuk kakaknya sambil tertawa. Kak Arka sekarang berubah total. Kemuning menahan senyum. Karena dia juga sependapat dengan adik iparnya. Arya menirukan suara orang tua. Tips agar ibu hamil sehat. Kemuning pun tertawa. Dia tidak menyangka suaminya sampai mencari tahu lewat internet. Arkatama memijat pelipis. Diam kau, Arya. Namun, Arya makin semangat. Dulu kakak mana mau urusin beginian. Sekarang karena Mbak Kemuning hamil, kakak sibuk cari tips demi kebaikan ibu hamil dan calon bayi. Kemuning tersenyum tersipu sekaligus terharu. Sip, kakak memang suami siaga dan calon ayah hebat. Arya mengacungkan 2 jempolnya. Arkatama mengambil sendok. Kamu tidak sedang memuji aku, kan? Jangan menggoda aku, Arya. Arya mundur cepat. Kak, jangan main lempar. Aku serius. Itu dari lubuk hatiku paling dalam. Kemuning tertawa lepas. Dia tidak bisa menahan tawanya lagi. Wanita itu menatap 2 bersaudara itu cukup lama. Rumah kembali dipenuhi suara tawa. Dulu rumahnya terasa sunyi. Sekarang hampir setiap hari ada suara ribut Arya dan Arkatama. Ada kebahagiaan kecil yang tumbuh tanpa terasa. Dan anehnya Kemuning sangat menyukai suasana itu. Hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu Arkatama. Karena menurutnya, ibu hamil harus olahraga ringan. Jadilah pagi itu Kemuning kembali diajak jalan santai mengelilingi komplek. Awalnya Kemuning malas. Namun,
Setelah mendengar ceramah panjang Arkatama tentang manfaat olahraga selama hampir setengah jam, ia menyerah. Sekarang mereka berjalan berdampingan di trotoar komplek. Arkatama menggenggam tangan Kemuning hati-hati. Sampai Kemuning melirik. "Mas." "Ya." Arkatama menoleh. Kemuning menahan senyum. Jalannya biasa aja. Arkatama tampak berpikir beberapa detik. "Aku cuma jaga-jaga." Kemuning tersenyum kecil. Sesederhana itu, tetapi perhatian kecil seperti itu selalu berhasil membuat hatinya hangat. Karena ia tahu semua dilakukan Arkatama dengan tulus. Beberapa hari kemudian, suasana rumah cukup tenang. Arkatama sedang sibuk membuka laptop di ruang tamu. Sesekali ia mengetik sesuatu. Di dekatnya, Arya Satya sedang belajar. Wajah pemuda itu tampak serius menatap buku. Walau sesekali malah melamun. Kemuning keluar dari dapur membawa potongan buah. Ia duduk perlahan di samping Arkatama. Suasana kembali hening. Sampai beberapa menit kemudian Kemuning mendadak berhenti bergerak. Tangannya yang memegang garpu perlahan turun. Matanya membelalak kecil. Arkatama menoleh. "Ada apa, sayang?" Tak ada jawaban dari wanita itu. "Sayang, ada apa?" Wanita itu menatap perutnya sendiri. Lalu menoleh pelan. "Mas Arka." Suaranya sangat pelan. Arkatama langsung menutup laptop. Dia panik, takut terjadi sesuatu kepada istri dan calon bayi mereka. "Kenapa, sayang? Apa ada yang sakit? Atau kram?" Arya pun ikut menoleh. "Mbak, baik-baik saja, kan?" Kemuning menggenggam tangan suaminya, lalu perlahan meletakkannya di atas perutnya. "Mas, coba rasakan." Arkatama menatap bingung. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Lalu, terasa ada sebuah denyut yang sangat pelan, tetapi cukup membuat tubuh Arkatama membeku. Matanya langsung melebar. Pria itu menatap Kemuning, lalu ke perut istrinya. Dia bergerak. Suaranya mengecil. "Iya, Mas." Wanita itu mengangguk pelan. Mata Kemuning langsung berkaca-kaca. Air mata langsung jatuh. Senyumnya muncul bersamaan. Rasa bahagia, terharu, tidak percaya, semuanya bercampur jadi satu. Sementara Arkatama masih diam. Lalu tiba-tiba berteriak, "Anak aku gerak." Arya sampai kaget. "Hah? Mana? Aku juga mau pegang." Arkatama buru-buru duduk lagi. "Jangan ganggu." Lalu pria itu menempelkan telinga ke perut Kemuning. Wajahnya sangat serius. Kemudian pelan-pelan ia berbisik, "Halo, nak. Ini papa." Arkatama mengusap pelan perut istrinya. "Cepat tumbuh, ya. Nanti papa dan mama akan jagain kamu. Papa dan mama juga akan selalu temenin kamu. Papa dan mama akan sayang kamu terus." Suara pria itu begitu lembut dan sangat tulus. Kemuning menunduk sambil tersenyum. Matanya kembali basah. Untuk pertama kalinya Kemuning melihat sesuatu yang berbeda dari Arkatama. Bukan sekadar seorang suami, tetapi juga seorang ayah. Dada Kemuning terasa penuh. Karena ia sadar bayi kecil di dalam perutnya akan tumbuh dengan cinta yang begitu besar. Arya menatap mereka sambil geleng-geleng kepala. Bersambung.